Jalan-jalan ke kota Mekah. Jangan lupa membeli kain. Masya Allah, ini acara penuh berkah karena kita mau mengantar pengantin. Ini kentang, bukan sembarang kentang. Ini kentang beli di Sungai Adong. Masya Allah, kalau kalian semua yang datang, maka bagi hadiah dong. Para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidz, dan tokoh masyarakat yang sedang hadir pada saat ini, terutama kepada keluarga besar pihak desa, laki-laki dan wanita, karena saya nggak tahu mau berada di mana. Yang jelas kedua-duanya santri ya, dari kecil, sama-sama dari kecil anak saya. Jadi saya nggak tahu mau ngomong apa. Yang jelas saya hanya ingin memberikan contoh dan juga supaya menjadi laporan kepada Pak Dewan Ustaz Suci bahwasanya kalau dulu ada istilah Siti Nurbaya, bukan dulu tapi sekarang bisa kita praktikkan. Beliau Syariful Tes, Syariful Hajat, saya tes Ustaz Sulahuddin ini tanya orang tuanya agak linglung, berarti hanya yang diingat ya istri sama dia ulang sih mobilnya apa, tuan apa, tapi nggak apa-apa baca karena pasti dijawab Ustaz Sulahuddin salah Ustaz tidak bisa tadi lakukan gini. Ya, jadi Bapak Ruci beserta Mbak Su dan keluarga besarnya, saya hanya minta maaf kepada kedua belah pihak karena memang betul-betul sibuk, betul-betul saya kejar-kejaran waktu untuk ta'arufan mereka berdua saja saya nggak jawab. Jadi saya pernah masih bimbing dia di waktu, jadi luar biasa. Tapi mereka berdua ini taat, mereka berdua ini sama-sama taat. Yang laki-laki ya taat di Pondok Putra sampai dikirim di Yaman 2,5 tahun kira-kira, sampai dia 2 tahun 6 bulan. Kemudian yang perempuan juga gitu, di rumah waktu liburnya nggak pulang-pulang, jarang pulang kecuali diminta sama keluarganya, itu pun jarang. Subhanallah. Jadi kalau dulu ada istilah Siti Nurbaya nggak ketemu sama jodoh itu kecuali di pelaminan, maka saya yakin Ustaz Sulahuddin bersama istrinya nggak ketemu juga. Angling yang tinggal dulu waktu SD, ketika ini kan sekarang mungkin atau ada jelasnya waktu SD, memang betul-betul nggak ketemu. Saya yakin juga nggak mainan sama mereka berdua ini karena sama-sama takut sama saya. Dan ini bisa Pak Andri. Dan saya contohkan ini ibu-ibu yang di bawah dan bapak-bapak yang di atas ini jangan takut sama jodoh. Jodoh itu di tangan Allah. Tanpa dicari juga gampang. Nggak pernah dipikirin sama Ustaz Sulahuddin ini bahwasanya akan menikah dengan Tata. Ya mungkin yang Tata juga nggak berpikir seperti itu, walaupun ternyata dijodohkan sama-sama kuliah gitu ya. Yang kasih jodohkan, saya tanya ini suka nggak sama dia, ini suka nggak? Nanti saya janji sebelum umroh, nanti insya Allah saya temukan karena berdua sebelum saya ngomong sama kedua orang tuanya. Karena ini biasanya akhir zaman ini beda.
Kalau dulu Anda nurut sama orang tua, kalau sekarang orang tua pasti nampak ikut-ikutnya. Itu umumnya. Maka daripada itu, saya bilang sama yang berdua lagi, saya tak pasrah, saya mau cerita aja lah. Nah, dan juga saya minta maaf berdua lagi, maklumi saya, kalau super sibuk luar biasa, insya Allah isi buat duit bertaliban. Buat isi buat ngomong kantong mau ini, kantong mau ini, tadi karena alhamdulillah, kan Ustaz boleh, makanya kita jadi Ustaz ini jadi kafir. Kalau kita jadi Ustaz jadi dewan enak, jadi ada di sini Pak Muhammad, Masya Allah semuanya. Mudah-mudahan Allah takdirkan yang terbaik untuk mereka semua. Yang penting yang bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Ya nggak ngerti seperti saya jangan macam-macam. Kiamat sebelum kiamat nanti. Jadi saya itu minta maaf ini kedua belah pihak. Saya minta maaf apabila kondisi beberapa saat ini. Kenapa kita harus cepat-cepat? Saya tahu sesuatu itu izin dari Yaman. Karena untuk menikah izin dari Yaman untuk menikah dan saya pulangkan bulan Dzulqa'dah tanggal 2, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Maulid 5 bulan. Ada kepala ini mana yang orang bahaya. Mulai makan ini mati berkobong, bahaya. Maka daripada itu saya minta maaf dan saya sudah ikhtiar dan istighfar macam-macam lah dengan kemampuan saya. Mudah-mudahan ini yang terbaik. Mudah-mudahan ini yang terbaik sehingga saya minta maaf kepada kedua belah pihak. Saya tidak sempat untuk menaruhkan mereka. Biasanya kalau saya jodohkan begitu, saya bawa jalan. Dan perempuan disiasati itu karena ini pilihan laki-laki, maka yang pilih itu ibu-ibu bukan perempuan. Perempuan itu dipilih dan menanti, jangan mencari. Kalau sekarang bikin wajah TikTok, Facebook, WhatsApp, maaf itu bagi saya sama dengan apa? Itu Ustaz nggak bakalan mau, pasti mau yang tertutup. Saya tak duit sana, duit sini, lalu yang sini, saya apa? Tahu boleh nggak? Udah sampai lama aja. Udah ada gila. Para hadirin di waktu ngobrol, maka dari itu ini penting. Jadi sama saya selalu bersama kata, saya janji setelah umur untuk ditaruhkan. Tapi dengan aduh masya Allah, muka sana, muka sini, bumi sakti. Kemudian saya minta maaf. Minta maaf kepada kedua belah pihak, minta maaf yang sebesar-besarnya. Intinya ini akan menjadi contoh. Ini kan santrinya antum, adik saya, Nabi Muhammad, saya nggak tahu. Saya tahu Nabi Muhammad itu dia. Adik saya di tempat saya. Nggak tahu dia yang di mana, adik saya di situ. Saya yakin nggak WhatsAppan juga, saya yakin nggak Facebookan juga, saya yakin juga nggak. Ini Habib Yusuf dulu sekarang gendut ini dapur. Adik pas saya Habib Hafid sama juga begitu. Kalau penghasilannya, kami amalkan saya apa gitu. Semua seperti itu. Saya ini saya jodohkan begitu. Alhamdulillah banyak punya anak semua dan pintu-pintu semua. Nah jadi artinya apa? Ayolah teman-temanku, saudara-saudaraku, kaum muslim muslimat, jaga anak kita. Masukkan ke pondok, lalu dukung di samping kita, bersama lima di samping kita, al-faqih al-batul di samping kita. Kemudian juga tentang banyak pondok pesantren, yakin jodoh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang boyong dari pesantren, pamit ke saya yakin dia mungkin mau nikah. Ada yang 2 tahun, 3 tahun tadi baju sampai pakai. Di pondok yang ini, alhamdulillah cepat luar biasa. Ini kalau bukan saya bukan melanggar peraturan katanya. Kalau bukan karena saya Sulawesi, melanggar peraturan. Harus menjaga keluar dari pesantren kapan? Siapa nanti? Tapi kalau saya punya keputusan ya udah nggak apa-apa, sudah pertengahan Mekti sudah nikah daripada sesuatu di demo nikah. Akhirnya alhamdulillah. Jadi saya berharap marilah jalankan syariat. Jangan dibebas-bebaskan anak kita dibonceng oleh siapapun, dijemput oleh siapapun. Nah ini kan kayaknya kalau bahasanya Habib Muhammad Ustaz Sudi dan youth ini. Ada youth yang turun jannah. Layak turun jannah ada youth, gak masuk surga itu ada youth. Siapa ada youth? Yang punya anak atau punya adik yang gak peduli dijemput siapa dan kapan dan dibawa kemana gak peduli. Ini harus menerangkan kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun diampuni oleh Allah. Tapi yang tidak Muhammad layak turun jannah ada youth. Karena dalam surga siapa itu? Ada youth. Ini dia.
Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya memberikan contoh kepada teman-teman itu, kebahagiaan itu bukan dari kita. Kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang menurut kita bahagia belum tentu. Terkadang menurut kita lagi susah belum tentu. Saya ingin teman pada saat ini di penjara. Ada saat ini di penjara. Sering teleponan sama saya ojek dia. Nanti gimana? Dia senang di penjara. Siapa itu di penjara? Tapi bisa tahu nggak dia? Nanti pagi, siang dan malam. Alhamdulillah, pagi, siang, malam anak nggak pernah nggak ketawa. Bahkan anak heran. Kalau anak bayangin anak yang di dalam dan kemudian teman atau yang di luar, kayaknya anak nggak mungkin tuh jadi nangis. Ternyata sekarang enggak juga, biasanya hanya bedanya nggak bebas keluar itu saja. Artinya kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Habib Abdul Ghani dari mana? Orang itu yang paling kaya adalah memiliki sifat tiga. Yang pertama, dia bersyukur dengan apa yang Allah beri. Yang kedua, dia bisa menikmati dengan keadaan sekarang, tidak harus nanti esok. Yang ketiga, tidak peduli dengan taman yang Allah berikan kepada orang lain. Artinya tidak sibuk dengan taman-taman di sebelah. Kenapa kita ini tidak merasa kaya? Karena kita sibuk ngurusin taman orang lain, ngurusin nikmat orang lain. Oh, aku ini saya akan senang tatkala aku menikah. Belum tentu. Tatkala menikah, oh aku belum bahagia, dan kecuali tatkala punya anak. Tatkala punya anak, anaknya nakal, anak-anaknya takut, gitu kan? Sering kayak gitu, jadi jangan menunggu besok. Nikmati yang sekarang ini dari Allah. Allah sibukkan antum selama tidak maksiat. Tapi tatkala sudah bermaksiat, jangan. Ya ini yang kedua. Yang ketiga, nikmati apa yang Allah beri, syukuri dari hal yang Allah berikan pada saat ini, dan jangan sibuk ngurusin nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Syukuri rambutmu sampai ujung kakimu, kesehatanmu, orang lain lagi sakit, kamu mampu berjalan berapa banyak orang yang pincang, kamu matamu sempurna berapa banyak orang yang buta atau pincang dan lain sebagainya. Maka daripada itu, ini yang harus kita tanamkan. Saya sama siapa? Ini berdua ini. Kata sama Selamutin. Jangan memikir orang lain. Surgamu, nerakamu tak mungkin akan menjadi surga orang lain atau neraka orang lain. Milikmu ya milikmu. Yang penting dia berdua sudah. Taat sama mertua, taat sama orang tua, selesai. Yang penting sesuai dengan syariat. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya minta maaf juga kepada pihaknya Ustaz Salahuddin, kemudian dari pihaknya beliau yang mundur kemudian waktu, bukan sama sekali bentuknya akan mundur, tapi saya nggak tahu kapan harus menentukan waktu. Tapi Allah ngasih waktu yang tepat, yaitu di hari Ahad, di hari libur, sehingga suasana sesuai dengan harapan dan tidak kurang apapun. Walaupun sempat kemarin saya juga kesal sedikit ya, karena saya nggak tahu jadwal saya ini luar biasa. Hari ini setelah ini Barat Haji Ali, setelah Barat Haji Ali sepakat, setelah sepakat dan Raya 4 kali ini. Bukan sombong yang sebelahkan sebenarnya. Beneran saya nggak bohong, ini apa adanya nih. Nah ini benar-benar sibuk luar biasa. Kalau nggak dibagi waktu, minta ampun. Tapi kan jelas setelah sholat menikah, saya nggak pernah mengganggu, nggak pernah saya telepon seluruh pondok, nggak pernah saya telepon ngurusin santri. Saya bilang waktu bakso ya bilang sama saya, ini mana bakso? Bahwa beliau, Habib, yang penting Habib hanya semalam saja Habib. Saya iya kan, semalam tiba tidak sulitan. Nah itu memang itu justru. Berarti semalam pokoknya nih, besok, lusa, sebelumnya urusan kami berdua. Saya iya kami orang tua, kok sudah menjadi kerja. Jadi lebih, tapi bisa sampai yang berusaha lebih kan. Kalau ada dulu mungkin. Iya, saya sudah mungkin. Tapi boleh mungkin lah sih yang begitu. Makanya belum malam. Setelah 3 malam, saya lihat Salahuddin sudah mulai ke masjid, mulai sudah subuh berjamaah ke masjid. Ini kayaknya sudah otomatis lebih gitu. Akhirnya saya bilang sudah, saat ini kan kau bebas pulang ke rumahmu, sungkem sama ibu bapakmu dan sungkem sama mertuamu, sudah atur waktumu, selesai juga. Karena saya juga merasakan jadul orang yang ngambek nih, karena nonton mertua dan dikeding. Mana? Dia dikeding, mana? Ada dikeding, kapan malam bingung, saya awalnya masuk bingung, termotor pas putar belum songai, kan bahaya. Padahal kita lagi junuk ya. Ini ustaz, nggak bakalan dia nggak sholat subuh kecuali telat ya, kata Allah ya. Artinya ajaran ustaz ya haram nggak sholat subuh ya. Kalau semua umat haram, tapi lebih tidak pantas lagi kalau
kalau Ustaz coba bisa dibayangkan pas mandi itu lalu dus nega ex Yaman di Ramadan Yaman ini kan dirapet saya paham keadaan itu maka saya bilang sudah ini 3 hari sudah yang penting dia jangan lawan sama orang tua setelah 3 hari alhamdulillah sekarang antum tahu bisa hanya beda 4 rumah sementara itu setelah saya tata itu mulai ketelongan terus mau loncat ke pintu padahal ya Allah suaranya kedengaran tapi kan ada di sini ada nggak boleh ketemu ya kalau ini udah itu inilah mencuri yang halal gitu ya. Nah jadi begitunya minta maaf kepada kedua belah pihak. Saya ini bukan ngantar, saya minta maaf tidak sempat saya minta maaf itu di saat ini. Kemudian yang terakhir karena saya diberitakan saya pasrahkan sepenuhnya Ustaz Solahuddin ini mewakili keluarga besar Saiful beserta saudara-saudaranya almarhum Mbak Jubri almarhum Mbak Jubri beserta keluarganya. Saya pasrahkan Ustaz Solahuddin ini apa adanya. Ini masih muda tapi lama di bodoh insya Allah biarkanlah mengikuti adat istiadat yang tetangga ini insya Allah sama tidak ada beda adatnya. Kalau dia tak sholat berjamaah kedua masa dia masih di depan mata kecuali yang sakit. Jadi ini saya Solahuddin saya pasrahkan sepenuhnya dan saya sampaikan salam hormat dan pihak kami kepada pihak desa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau kemudian yang kedua saya pasrahkan Ustaz Solahuddin sesuai dengan kesepakatan nanti mau digali mana dan bagaimana yang jelas saya pasrahkan sepenuhnya kepada pihak desa dan di sini. Kemudian yang ketiga permohonan maaf apabila kedatangan kami agak telat dan juga kami juga ada bingkisan saya juga kaget. Ternyata ngaku di sini bukan dipikul pakai tiket. Saya mau di sini nggak tiket. Saya mulai bahaya. Inilah anak buah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu. Saya kalau sih udah jadi tiket. Luar biasa. Memang luar biasa sih pun. Ya kan usah tiket. Masa Allah belum ada yang tuh boleh kalau sekali terlambat kamu tidak tiket. Maka bila dimantul turun, kaki perizinan ada nama mobil langsung. Kalau saya juga saya mobil disuruh mutar dulu itu. Jadi itulah mungkin tentunya bawaan kami tidak sepadan dan tidak ada nilainya, tapi saya prematur hanya sebagai monistor. Dan terakhir saya telah datangnya ada beberapa faktor. Kalau undang saya sama Habibmu gampang dan mudah sekali. Habibmu orangnya loman. Ademan saya juga Indonesia punya waktu datang. Tapi yang mengundang ini Khairul Umur itu harus sambung. Batu sambung, batu apalagi batu akik itu berada di tengah mahal di tengah lautan. Makanya yang termahal di antara keluarga kami itu adalah Habib Ahmad. Makanya ini selalu semuanya adalah Habib Ahmad. Jadi minta maaf kami jadi jam 9 di telepon saya. Kakek maki Ustaz Kang Ale siap bang. Bicara Ale. Tunggu kok setengah 10 siap. Saya telepon masih full. Ini Habib Ahmad minta tunggu gimana sih? Tunggu saja Habib apa Habib. Subhanallah Habib mau telepon saya. Nah, anak sudah di rumah ya. Apa namanya sih rumah sakit Turki sini apa? Awi, Bib, tapi apa gimana Bib? Nah, kayaknya lo tahu ya, nanti saya tunggu. Tahu, ya Bib, gimana Bib? Kalau antum ambang, karena ada, ya sudah kau sudah mau. Ternyata nanti di telepon Habibmu, lain lagi pernyataan beliau itulah Habib Ahmad, gitu ya. Lain lagi pernyataan. Itu yang kemudian langsung dasar ya, satu terang-terang. Pas mereka minta yang terang, akhirnya ya begitulah akhirnya kami agak berat. Nunggu juga makan. Akhirnya saya bilang sama Habib Ahmad, ternyata sudah di Auri gimana di Sungai Durian ditunggu di mana? Saya masih dekat tapi kamu pada situ masih terus setelah itu telepon. Saya bilang itu tunggu Habib Ahmad kabur saya berangkat keluar. Akhirnya Habib Ahmad bingung, turun satu. Akhirnya beliau juga turun. Jadi alhamdulillah. Memang yang paling mahal itu adalah Khairul Umur Ausatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah. Makanya yang sulit bukan undang yang paling tua dan bukan undang yang paling muda, tapi yang paling sulit adalah undang yang di tengah, yaitu Habib Ahmad. Karena Habibmu tua, saya bungsu yang laki dan Habib Ahmad berada di tengah, dan itu fakta.
Orang Sungai yang belum tahu kalau undang saya datang. Habib mau datang. Yang paling sulit Habib Ahmad. Ikut karena sipul mungkin ya. Ikut dan saya ancam juga. Iya, minta maaf, minta datang di Ustaz Solahuddin acaranya itu Bang Ustaz nggak pernah absen. Itulah ide kan. Ini lebih lah kalau antum datang gitu. Telah ya udah datang. Alhamdulillah ini pun datang mungkin gasnya itu 120, 110, tapi alhamdulillah bisa datang. Dan walaupun nanti tidak masih full, nanti datang di pesantren untuk ditunggu bersama Habib. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya sudah bangga. Terima kasih kepada dua belah pihak yang sabar dengan keputusan saya dan menahan emosi dengan keputusan saya. Ini memang harus begitu untuk yang harus yang punya guru itu dengan saya. Siapa guru harus sampai satu angkat itu. Terima kasih. Kalau masih ada di grup ini, mantau dari syekhihi lima dan yuflihah abada kata Habib Ali Hasan Al-Qos. Kalau ada ngomong sama gurunya, kenapa guruku begini, kenapa guruku merah, kenapa guruku kuning, kenapa hijau, biru, Demokrat, Golkar, E3, PDI, ngomong sama gurunya gitu, itu tanda-tanda yang bagus. Sudah, cukup, diam. Kalau beda pilihan dengan apalagi musuh-musuh partai ini, kita contohkan aja. Diam sudah, diam. Guruku adalah yang terbaik, guruku adalah yang paling hebat, guruku adalah menjadi wasilahku menuju Rasulullah, wasilahku menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hal yang baik. Ya, jadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur 7 tahun mungkin atau 8 tahun saya mendidik mereka berdua. Mudah-mudahan mereka bahagia. Urusan nanti meninggal dimanapun, yang penting bermanfaat, yang penting jadi orang yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, istri dan suaminya, dan jangan menjadi sampah di kampung, namun jadi permasalahan minimal jadi perak atau tidak bisa memberikan manfaat, jangan menjadi penyebab onar atau penyebab kerusakan dan penyebab hal-hal yang kurang baik di kampung. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat, jangan sampai mendatangkan mudarat, tapi khairun nas anfa'ul linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Inilah yang bisa sampaikan. Maaf, saya disuruh menyesatkan sekalian memohon maaf dan juga nasihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.